Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 KOSEK 089. Di sini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas di manajemen industri yang terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama itu ada Syahriza Felevi dengan NIM 15136211036. Yang kedua dari Muhammad Fajar Rivaldi dengan NIM 151362038. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Andi Abiraka dengan NIM 15136211043. Yang pertama yaitu ada bab 1 teknik industri dan sistem produksi. Satu-satu pendahuluan. Teknik industri menentukan cara paling efektif untuk menggunakan faktor-faktor dari produksi seperti manusia, mesin, bahan, informasi, dan energi untuk membuat suatu produk atau jasa. Faktor-faktor produksi ini membentuk hubungan antara tujuan manajemen dan kinerja operasional. Teknik industri berkaitan dengan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan manusia, metode, dan teknologi. American Institute of Industrial Engineering atau AIEE pada tahun 1955 telah mendefinisikan istilah teknik industri seperti yang diberikan di bawah ini, Maynard tahun 1963. Teknik industri berkaitan dengan desain, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi manusia, mesin, material, dan energi. Hal ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan khusus dalam ilmu matematika, fisika, dan sosial, bersama dengan prinsip-prinsip dan metode analisis, serta desain teknik untuk menentukan, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan konsep teknik dan manajemen industri. Yang pertama yaitu ada era pra-revolusi industri, yaitu terjadi pada awal tahun 1800-an, yang hanya fokus pada aktivitas manufaktur secara manual. Yang kedua ada revolusi industri, di mana selama revolusi industri ini berkualifikasi secara teknis dan merencanakan serta mulai mengendalikan proses produksi. Lalu yang ketiga ada manajemen ilmiah menggunakan 4 prinsip Taylor pada tahun 1911, yaitu gantikan bekerja dengan aturan praktis, spesialisasi pekerjaan, memantau kinerja pekerja, dan mengalokasikan pekerjaan antara manajer dan pekerja sehingga manajer menghabiskan waktunya untuk manajemen. Sedangkan yang keempat, tahap riset dan operasi dan kuantitatif. Dalam peran kedua, konsep riset operasi digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dialokasikan dalam perang. Terus yang terakhir, fase manufaktur otomasi dan terintegrasi komputer. Selama fase ini, sebagian besar konsep otomasi dan manufaktur terintegrasi komputer diterapkan di industri pada saat ini. Lalu ada pabrik masa depan. Pabrik masa depan akan sangat otomatis. Robot akan digunakan untuk berbagai operasi, seperti penanganan material, pekerjaan bongkar muat, pengelasan, pengecatan, dan lain-lain. Lalu ada sistem reproduksi. Bisa dilihat di gambar, produksi adalah proses penambahan nilai di mana bahan mentah diubah menjadi barang jadi. Pada setiap tahap produksi, ada beberapa nilai yang ditambahkan. Suatu sistem produksi yang terdiri dari masukan yaitu bahan mentah, subsistem konversi yaitu manusia dan mesin, sistem kendali yaitu pengendali kualitas dan keandalan, dan keluaran yaitu produk jadi. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain seperti di gambar. Ada 3 jenis sistem produksi. Yang pertama job shop, yaitu membuat produk dengan jumlah kecil yang dirancang sesuai spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan. Sedangkan batch adalah produksi yang dikerjakan dengan penyimpanan sejumlah produk secara berkala menunggu penjualan. Sedangkan massal adalah produksi secara besar-besaran untuk meningkatkan suatu sistem produksi. Lalu ada produksi berkelanjutan. Fasilitas produksi untuk produksi berkelanjutan diatur sesuai urutan operasi produksi yang telah ditentukan dari operasi pertama hingga produk jadi. Barang dibuat mengalir dalam urutan operasi melalui perangkat penanganan material seperti konveyor, perangkat transfer, dan lain-lain. Jenis tata letak mesin yang sangat laku digunakan untuk produksi berkelanjutan. Keempat, ada sistem pemilihan, kemudian ada pemilihan sistem produksi. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan sistem produksi yaitu pertama pengaruh volume atau variasi, kapasitas pabrik, fleksibilitas, waktu tunggu, dan efisiensi. Yang kelima ada produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan
seberapa efektif sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Produktivitas mempunyai rumus yaitu keluaran berbanding dengan masukan. Begitupun ada jenisnya yaitu parsial dan total. Parsial adalah rasio total output dan input individu dalam kasus produktivitas multifaktor MFP Solo 1957. Istilah ini digunakan untuk mengukur produktivitas input seperti tenaga kerja, modal yang diinvestasikan, dan energi yang digunakan dalam produksi. Produktivitas parsial ditentukan berdasarkan kelas input yang dipertimbangkan. Sedangkan yang total atau TFP adalah rasio output bersih terhadap jumlah input tenaga kerja modal terkait. Output bersih berarti total dikurangi barang dan jasa antara yang dibeli. Perhatikan bahwa penyebut rasio ini terdiri dari faktor input, tenaga kerja, dan modal. Lalu ada efisiensi, adalah rasio output terhadap output standar yang diharapkan dengan mempunyai rumus keluaran berbanding keluaran standar. Sedangkan indeks efektivitas dan produktivitas adalah mewakili tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, efektivitas menunjukkan ukuran seberapa baik serangkaian target atau hasil dapat dicapai. Produktivitas adalah integrasi efisiensi dan efektivitas. Hal ini menunjukkan gabungan dari pemanfaatan sumber daya dan kinerja. Selanjutnya, terus ada 15.5 siklus produktivitas. Seperti yang terlihat di gambar, siklus produktivitas terdiri dari 4 fase, yaitu perencanaan target, lalu ada produktivitas pengukuran, produktivitas peningkatan, dan produktivitas perbandingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari materi ke-6. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu organisasi seperti manusia, mesin, material, ruang, energi, waktu, dan keuangan. Manusia merupakan salah satu bagian penting dari sistem produksi. Ya, next. Kemudian ada faktor-faktor, terdiri dari 3 faktor, manusia, mesin, dan bahan. Manusia, seleksi pegawai, pelatihan yang diberikan kepada pegawai, jumlah personel yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, dan pemberian insentif bagi pekerja. Mesin, jumlah mesin yang gunakan, kebijakan penggantian mesin yang ada, rencana pemeliharaan untuk menghindari kerusakan mesin. Pada bahan, kualitas yang tepat, kuantitas yang tepat, pengganti material yang ada, program inspeksi dan pengendalian kualitas, biaya pengadaan dan penanganan material. Selanjutnya ada faktor waktu, ruang, dan energi. Waktu pemeriksaan bahan baku, waktu pemeriksaan produksi jadi, waktu produksi, waktu yang diperlukan untuk pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan. Waktu ruang, tata letak pabrik, total area yang dicakup untuk pekerjaan produksi, dan lokasi berbagai departemen dan toko. Faktor energi, skema penghematan energi, penggunaan sumber energi terbarukan, penggunaan energi surya. Selanjutnya ada pedoman sistem pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas berhubungan langsung dengan program peningkatan produktivitas dengan ciri: 1. Harus sederhana dalam perhitungan, bermakna, mudah dipahami dan digunakan. 2. Penilaian tersebut harus cukup akurat untuk menyajikan penilaian yang realistis. 3. Harus membantu dalam mengidentifikasikan bidang-bidang produktivitasnya yang rendah sehingga upayanya produktif dapat diterapkan pada area tersebut untuk perbaikan. Sistem pengukuran. Yang pertama, harus menyediakan indeks dan informasi untuk perbandingan kinerja yang berbeda periode. Harus menyediakan indeks dan informasi untuk perbandingan kinerja dengan kinerja lainnya, organisasi atau operasi serupa. Harus memberikan informasi tentang keterkaitan subsistem yang berbeda. Yang terakhir, sistem harus memasukkan keluaran dan masukan yang berwujud dan tidak berwujud ke dalam sistem. Selanjutnya, pedoman sistem pengukuran produktivitas. Sistem pengukuran produktivitas harus bersifat hierarki. Produktivitas pada tingkat yang lebih rendah memberikan produktivitas subsistem dan diterjemahkan ke dalam produktivitas sistem secara keseluruhan. Pemerintah harus memfasilitasi perancangan imbalan atau skema insentif bagi para pekerja.
dan hal ini harus mengarah pada partisipasi dan keterlibatan karyawan di berbagai tingkatan. Sistem pengukuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, melakukan pengukuran produktivitas haruslah ekonomis dan mudah secara administratif sistem. Yang kedua, bank harus independen terhadap perubahan nilai moneter dan gangguan eksternal. Selanjutnya ada lokasi fasilitas. Lokasi fasilitas adalah masalah umum baik bagi bisnis baru maupun bisnis lama. Dalam skenario bisnis global, lokasi fasilitas menarik perhatian khusus dari akademisi dan praktisi. Dalam manajemen rantai pasokan global, lokasi fasilitas, manufaktur lepas pantai, atau pemasaran global memainkan peran penting. Selanjutnya ada metode pemeringkatan faktor. Seperti yang tertera pada gambar tersebut adalah hasil penjumlahan dari faktor ketersediaan tenaga kerja terampil, ketersediaan bahan baku, dan kedekatan dengan pasar. Dalam metode ini, semua faktor penting untuk lokasi pabrik dipertimbangkan dan diberi bobot tertentu berdasarkan kepentingannya. Lokasi yang diusulkan dinilai berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan akhirnya peringkat rata-rata tertimbang dihitung untuk lokasi tersebut. 241 Analisis rasio biaya volume laba atau break even. Dalam metode ini diasumsikan bahwa biaya tetap dan biaya variabel bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi total biaya merupakan fungsi volume. Diputuskan lokasi mana yang memerlukan biaya minimum untuk volume produksi tetap, seperti pada grafik tersebut. Selanjutnya ada tata letak fasilitas atau pabrik. Tata letak pabrik adalah perencanaan yang berkaitan dengan penataan departemen, kelompok kerja dalam departemen, stasiun kerja, mesin, dan toko dalam suatu fasilitas produksi. Tujuannya yaitu untuk memastikan kelancaran arus kerja di pabrik atau pola lalu lintas tertentu. Jadi dari tujuan tata letak, ketersediaan ruang, dan jarak yang ditempuh, elemen dalam tata letak menuju volume produk atau jasa yang akan diproduksi, jumlah operasi dan jumlah aliran yang diperlukan antara elemen dalam tata letak, selanjutnya kebutuhan ruang untuk elemen-elemen dalam layout. Tata letak produk. Dalam tata letak produk, mesin-mesin disusun menurut urutan operasi pada suatu produk. Berikut contohnya, cocok untuk produksi massal atau berkelanjutan karena persyaratan produktivitas yang tinggi. Tata letak proses. Tata letak proses adalah suatu tata letak yang mesin-mesin sejenis disusun menurut sifat atau fungsi. Operasinya bukan berdasarkan urutan operasinya, misalnya semua mesin bubut disusun pada satu tempat, semua mesin fries disusun pada tempat lain, dan seterusnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada 2.7 diagram blok. Diagram blok adalah metode untuk memvisualisasikan jumlah pergerakan yang terjadi antara departemen. Setiap blok mewakili satu departemen. Suatu fasilitas blok dapat dipindahkan untuk meminimalkan jarak tempuh di antara mereka. Diagram blok tidak sering dilakukan. Tata letak yang dihasilkan biasanya diterapkan untuk jangka waktu yang lama. Ya, next. Ada 2.8, yaitu penyiimbangan jalur perakitan. Penyiimbangan jalur adalah pembagian beban pada stasiun kerja yang berbeda untuk meminimalkan waktu menganggur. Semua aktivitas yang berbeda dari suatu tugas atau perakitan memiliki waktu pemrosesan yang berbeda sehingga menyebabkan waktu idle di stasiun kerja memiliki waktu pemrosesan yang lebih singkat. 2.9 Teknologi Grup. Grup teknologi atau GT adalah filosofi manufaktur di mana bagian-bagian serupa diidentifikasi dan dikelompokkan bersama memanfaatkan kesamaannya dalam manufaktur dan desain. Selanjutnya ada 2.9.1. Kelompok suku cadang adalah
kumpulan suku cadang yang serupa karena bentuk dan ukuran geometrisnya atau karena langkah pemrosesannya serupa yang diperlukan dalam pembuatannya. Selanjutnya ada 2.9.2, yaitu jenis sistem klasifikasi dan pengkodeannya. Ada dua. Yang pertama adalah sistem berdasarkan atribut desain bagian. Atribut desain bagian adalah beberapa atribut desain yang menjadi dasar klasifikasi dan pengkodean bagian. Atribut-atribut ini adalah bentuk dasar luar dan dalam, rasio atau panjang diameter, jenis bahan, dan lain-lain. Selanjutnya yang satu lagi ada sistem berdasarkan atribut pembuatan bagian, atribut manufaktur komponen atribut, atau atribut manufaktur yang berbeda untuk klasifikasi dan pengkodean komponen. Adalah proses utama operasi kecil, dimensi utama, rasio panjang atau diameter, permukaan akhir, dan lain-lain. Selanjutnya ada 2.10 manufaktur seluler. Manufaktur seluler adalah penerapan GT di bidang manufaktur, di mana seluruh atau sebagian sistem manufaktur suatu perusahaan telah diubah menjadi sel. Sel manufaktur adalah sekelompok mesin atau proses yang terletak berdekatan dan didedikasikan untuk pembuatan serangkaian suku cadang. Selanjutnya adalah tujuan utama manufaktur seluler. Tujuan utama penerapan sistem manufaktur seluler adalah untuk mengurangi hal-hal berikut. 1. Waktu pengaturan. 2. Waktu aliran. 3. Inventaris. Selanjutnya ada 2.10.1 desain sel mesin. Sel mesin dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sel mesin tunggal yang terdiri satu mesin, perlengkapan pendukung, dan perkakas. Yang kedua adalah kelompokan sel mesin dengan penanganan manual. Sel jenis ini sering disusun dalam tata letak yang berbentuk U untuk mencakup lebih dari satu mesin atau memproses satu atau lebih kelompok bagian. Selanjutnya ada kekelompokan sel mesin dengan penanganan semi terintegrasi. Sistem penanganan mekanis seperti konveyor digunakan untuk memindahkan komponen akhir mesin, memindahkan komponen antar mesin dalam sel jika bagian yang dibuat dalam sel memiliki rute identik atau tata letak yang dipilih. Selanjutnya yang keempat ada manufaktur yang fleksibel. Ini adalah sel mesin yang sangat otomatis yang menggabungkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.